Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pembelajaran kali ini kita masuk subtema 4 muatan bahasa Indonesia, cuaca, musim, dan iklim. Pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah mampu mengetahui hubungan cuaca, musim, dan iklim, pembagian iklim di dunia, perubahan musim di negara subtropis, adaptasi hewan terhadap musim, dan mengetahui pengaruh musim terhadap manusia. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu lama. Dan iklim adalah pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Macam-macam cuaca. Ada cuaca cerah, cerah berawan, mendung, cuaca hujan, hujan badai, atau hujan salju. Pembagian iklim di bumi. Daerah di muka bumi dibedakan menjadi 4 daerah, beriklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Iklim sedang berada di bagian utara dan selatan daerah iklim subtropis, dan iklim dingin berada di kutub-kutub bumi. Iklim tropis terletak di sekitar garis khatulistiwa. Cuacanya hangat dan lembab, mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara Indonesia, Filipina, dan Brunei mengalami iklim tropis. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Iklim sedang. Perbedaan musim terlihat jelas. Cuacanya tidak terlalu panas atau dingin, mengalami musim panas, dingin, dan sejuk. Contohnya iklim sedang ada di Norwegia, Swedia, dan Denmark. Iklim dingin. Musim dingin berlangsung lama. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Contoh-contoh negara dengan iklim dingin adalah Amerika Utara, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Perubahan musim di negara subtropis. Musim gugur. Udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibanding malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan kemudian berguguran. Musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Cara hewan bertahan hidup dalam musim dingin. Yang pertama adalah hibernasi. Beberapa hewan memilih tidur dalam waktu lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hewan-hewan yang tidur pada musim dingin disebut sedang melakukan hibernasi. Beberapa contoh hewan yang melakukan hibernasi adalah beruang, landak,
tupai, dan kelelawar. Yang kedua adalah berpindah tempat. Ada beberapa hewan yang berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Beberapa contoh hewan tersebut adalah burung jalak, angsa, dan burung camar. Yang ketiga adalah mengumpulkan makanan dalam sarang. Pada musim dingin, semut tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanah. Sebelum musim dingin datang, mereka bekerja sama untuk mengumpulkan banyak makanan dan menyimpannya di dalam sarang. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin. Pengaruh iklim terhadap bentuk rumah. Ini adalah contoh bentuk rumah di daerah tropis. Daerah beriklim tropis banyak mendapat cahaya matahari sehingga suhunya hangat. Rumah-rumah di daerah beriklim tropis memiliki banyak ventilasi udara. Hal tersebut bertujuan agar ada banyak pertukaran udara. Bentuk rumah di daerah beriklim dingin. Di daerah beriklim dingin terdapat rumah bernama iglo. Iglo biasanya digunakan sebagai rumah sementara ketika berburu pada musim dingin. Iglo terbuat dari balok-balok salju yang disusun membentuk kubah. Karena suhu yang sangat dingin, iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bentuk seperti kubah bertujuan untuk berlindung dari angin dan hewan buas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.